Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulia Venansiana Onsa dengan NIM 19030045, kelas B, semester 5, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah terjemahan dari buku Gerakan Sosial, yaitu Aktivis Pengasingan. Buku ini mengkaji hubungan antara pengasingan dan aktivisme yang menggambar pada aktivis yang diasingkan ke Inggris setelah kudeta militer di Mesir sebagai kasus ilustratif. Ia mempertimbangkan apakah pengasingan sebagai penghalang bagi partisipasi politik yang berarti. Signifikan kontribusinya terhadap teori gerakan sosial, buku ini akan menarik bagi para sosiolog dan ilmuwan politik dengan minat dalam mobilisasi politik dan politik kontroversial. David McKeever adalah dosen dalam bidang politik dan hubungan internasional di Universitas Ulster di Inggris. Aktivisme pengasingan mobilisasi politik di Mesir dan Inggris. Yang pertama yaitu proses pengasingan. Pengasingan adalah proses politik yang mengubah karakter pelaku aktivisme dan mungkin memiliki implikasi untuk kemanjurannya. Di sini, ia mengubah politik struktur peluang dan struktur mobilisasi. Prosesnya tersusun interaksi 3 variabel, yaitu yang pertama, struktur peluang politik, yang kedua, mobilisasi struktur, dan yang ketiga, proses pembingkaian dengan tingkah mekanisme kasual, desertifikasi perantara, dan pembentukan batas. Proses tidak memiliki variabel hasil yang unik, tetapi sebaliknya itu adalah lingkaran umpan balik yang memvariasikan bentuk dan hasil dari aktivisme ini. Melalui lembaga kediktatoran, mekanisme desertifikasi bekerja untuk mendelegitimasi aktivitas politik atau oposisi. Dalam sebuah proses aktivis, broker berkumpul kembali mulai terhubung dengan aktivis lokal yang berempati dalam dan untuk terlibat dalam aktivisme di negara baru mereka. Jangkauan peluang yang tersedia sehingga memfasilitasi pertumbuhan jaringan aktivisme dan perluasan repertoire aktivisme. Pada titik ini, mekanisme kognitif mulai terjadi pada tataran diskursif. Dengan demikian, mekanisme pembentukan batas memastikan sementara aktivis dapat menentukan tujuan bersama dengan aktivis simpatik di negara baru mereka, yaitu permusuhan intra gerakan lama juga selamat dari pengasingan ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengasingan bekerja sama dengan bentuk politik kontroversial lainnya, dan pengetahuan itu berguna untuk sarjana dan otoritas yang ingin memahami atau bahkan mempengaruhi aktivisme, dan bagi para aktivis itu sendiri yang ingin mencapai tujuan politiknya. Yang kedua yaitu varietas pengasingan. Pengantar pengasingan adalah institusi politik kediktatoran. Pengasingan bukanlah sebuah pilihan. Itu dapat memiliki efek struktural baik bagi mereka yang diasingkan dan bagi mereka yang tertinggal. Di sini, baik secara kolektif dan individual, pengasingan telah dikaitkan dalam penelitian sebelumnya dengan banyak variabel sosial lainnya. Hubungan terkuat sebagai dikotomi kasar, kediktatoran dan demokrasi. Namun,
Variabel intervensi dalam proses kausal ini juga penting, ya gimana keuangan, kebijakan luar negeri, ideologi, perang saudara, dan yang paling luas dan yang paling kompleks. Sementara itu, aktivisme sangat terkait dengan pengasingan dan merupakan tema yang kuat di keduanya. Sementara aktivisme sangat terkait dengan pengasingan dan merupakan tema yang kuat di keduanya. Penelitian dan lebih banyak perawatan sastra dari banyak subjek, wawasan kontemporer teori tentang gerakan sosial hampir tidak dieksploitasi dalam melengkapi ilmu pengetahuan sosial untuk kondisi kelembagaan. Yang ketiga yaitu mendefinisikan pengasingan. Tujuan di sini ada dua, yaitu yang pertama, membahas secara kritis definisi pro pengasingan yang diajukan oleh peneliti sebelumnya. Dan yang kedua, untuk mengadaptasi dari praktik terkait dengan penelitian yang ada yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Tujuan dari mendefinisikan konsep ini adalah untuk menetapkan kasus empiris yang mereka terapkan. Pengecualian di sini yaitu proses analitis yang diperlukan yang menentukan ruang lingkup generalisasi yang diizinkan. Ini merupakan penelitian menurut Gali pada tahun 1955. Ini adalah diskusi tentang definisi yang digunakan untuk menetapkan alasan untuk kasus pilihan. Sain penelitiannya pada tahun 2009 berpendapat bahwa karena pengasingan adalah istilah politik yang tidak disepakati bersama. Definisi dalam hukum internasional yaitu berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Sosiologi telah menganggap orang buangan sebagai penyimpangan sosial dan psikolog dan sarjana hukum. Keduanya memperlakukan orang buangan sebagai harian pengungsi atau orang yang mengungsi. Varian yang mengungsi. Di sini, faktanya, praktik pengasingan tidak terbatas pada masyarakat dan telah diamati banyak spesies hewan yaitu non-manusia. Penelitian ini difokuskan pada pengasingan manusia. Oleh karena itu, pengasingan adalah cara modern untuk menggambarkan praktik kuno. Relasi konseptual hubungan antara pengasingan dan sinonimnya penting, seperti pembukaan berikut, yaitu definisi karena makna dalam wawancara bersifat rasional. Diaspora dapat dipahami sebagai orang dengan asal kebangsaan yang sama, yang menganggap diri mereka sendiri atau dianggap oleh orang lain sebagai anggota atau calon anggota komunis nasional asal mereka. Status yang dipegang terlepas dari lokasi geografis dan status kewarganegaraan mereka. Yang keempat yaitu dimensi analitis dari definisi. Dalam mengoperasionalkan konsepsi kolektif tentang komunis pengasingan, komunitas, beberapa dimensi analitis memerlukan spesifikasi. Ini adalah penyebab pengasingan dan kesetiaan orang buangan. Konsep pengasingan ini dikelilingi oleh begitu banyak anomali. Sejalan dengan argumen penelitian lain tentang orang buangan, menggabungkan dari data tingkat individu ke konsepsi selektif kelompok orang buangan adalah cara yang paling tepat untuk menilai efek pengasingan terhadap aktivisme. Argumen Barth dapat diringkas sebagai hipotesis yang menyatakan bahwa kelompok etnis tidak memiliki identitas politik budaya yang tetap. Sebaliknya, identitas budaya yang terkait dengan kelompok etnis dikonstruksikan secara sosial oleh kelompok-kelompok itu
dan orang lain yang berkomunikasi dengan mereka. Argumen anti-esensialis sebagai prediktor kekerasan yang paling buruk. Yang kelima yaitu keadaan seni. Orang mengasingannya di keadaan seni. Orang Mesir di pengasingan Inggris menggambarkan kunci aspek bagaimana pengasingannya bekerja. Di sini pengasingan adalah faktor yang berkonstruksi terhadap proyek pembangunan negara dari otokrat, dan pengasingan itu adalah faktor yang memediasi proses perubahan identitas. Beberapa penelitian memang berkontribusi pada kedua teori karena institusi kenegaraan terkait secara teoritis dengan konsepsi identitas nasional. Bagian ini akan menjelaskan kontribusi yang telah dibuat untuk penjelasan ini sebelum melanjutkan untuk membahas secara kritis. Jika pengasingan dipandang sebagai aktor kolektif dalam politik kontroversial, maka ini akan memfasilitasi perdebatan seputar mekanisme yang dapat digeneralisasikan dari studi kasus. Oleh karena itu menyempurnakan sebuah hipotesis. Yang keenam yaitu pendekatan hubungan internasional. Sementara pengasingan yang paling mudah dirasakan oleh mereka yang meninggalkan tanah air, itu berdampak pada mereka yang tinggal. Emigrasi besar-besaran mengubah lanskap. Dalam politik transnasional, budaya benua Amerika Selatan, penguasa dapat menggunakan pengasingan untuk memproyeksi tekanan politik untuk keluar. Dalam politik transnasional budaya Amerika Selatan, penguasa dapat menggunakan pengasingan untuk berkonsolidasi kekuasaan mereka tidak terkenang oleh perdebatan politik dalam negeri. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.